Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat istiqomah ya dalam mempelajari kelas pengantar web programming. Alhamdulillah pada pagi ini udah masuk bulan Juli gitu. Kita sudah menyelesaikan 4 kelas pembelajaran, dimulai dari kelas HTML, kemudian CSS, kemudian SQL, dan yang terakhir yang baru kita selesaikan kelas PHP. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin dari awal ya, tetap stay dari kelas pertama sampai dengan kelas keempat, alhamdulillah semoga dengan apa yang telah kita pelajari, itu kita semakin terbuka ya wawasan kita terkait web programming, dan kita juga semakin familiar, kemudian semakin mungkin bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas gitu ya, mungkin kita biasanya kan ketika kita mengikuti sebuah kelas pembelajaran, di awal-awal kita masih bersemangat banget gitu ya. Pas mulai pertengahan, semangat kita sudah mulai luntur atau mulai turun gitu kan. Nah, ini di akhir kelas pembelajaran semoga semangat Bapak Ibu semua uh, tinggi kembali gitu ya. Nah, untuk meningkatkan semangat kita gitu ya dalam belajar programming, mungkin kami ada beberapa quote gitu ya, quote dari beberapa pakar. Jadi yang pertama mungkin dari ini ya, Steve Jobs. Jadi dia mengatakan bahwa semua orang baiknya itu mempelajari programming gitu ya. Karena dengan belajar programming itu, jadi kita mengajarkan kita untuk bisa berpikir gitu ya. Berpikir di sini maksudnya berpikir yang baik-baik gitu. Lalu kemudian Mark Zuckerberg, pendirinya Facebook, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, kita akan diajari dan belajar programming itu mungkin seperti kita belajar membaca dan menulis gitu. Nah, kemudian CEO Codepolitan, Krisna Galuh, ketika kita memiliki skill coding, maka kita akan leluasa untuk berkarya membuat sebuah aplikasi yang menyelesaikan banyak masalah. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian gitu ya, ketika nanti menyelesaikan semua kelas pembelajaran ini mampu membuat mengimplementasikan apa yang dipelajari menjadi sebuah program atau sebuah aplikasi yang berbasis web yang memecahkan masalah di lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya dengan kita belajar programming itu mengajarkan kita untuk belajar teliti, kemudian disiplin dan berpikir abstrak. Berpikir abstrak di sini bukan mengawang-awang ya. Jadi kita berpikir bagaimana kita menyembunyikan kerumitan atau kompleksitas saat memandang sebuah masalah. Kemudian mengubah komputer menjadi alat yang powerful. Jadi sebenarnya mungkin kita menggunakan komputer itu sekedar untuk browsing atau kemudian menggunakan aplikasi perkantoran. Nah, ini kita lebih mengoptimalkan dari fungsi komputer untuk agar komputer itu bisa menghasilkan sebuah program aplikasi. Kemudian membentuk pola pikir komputasional yang terdiri dari dekomposisi, kemudian pengenalan pola, generalisasi, dan algoritma. Baik Bapak Ibu, semoga ya bisa kita tetap di kelas JavaScript ini kita semakin bersemangat. Di JavaScript ini mungkin sedikit pengantar bahwa JavaScript ini adalah satu bahasa pemrograman di sisi klien ya. Setelah sebelumnya kita belajar bahasa pemrograman PHP itu di sisi server. Jadi di sini kita kembali ke sisi kliennya. Jadi dia mungkin mirip dengan HTML dan CSS. HTML itu kan untuk membuat struktur atau bangunan dari sebuah halaman web, kemudian CSS itu untuk memperindah halaman web kita. Kemudian JavaScript ini kita memberikan otak kepada web kita itu agar bisa berpikir, kemudian bisa berinteraksi dengan user sehingga membuat web kita itu menjadi lebih dinamis. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pemateri kita sudah siap ya, sudah ready. Jadi Pak Mas Rengga ini sudah bukan sudah sangat familiar sekali ya dengan bahasa pemrograman JavaScript ini. Beliau adalah salah satu
programmer handal kami juga di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan beliau ini juga multi talent ya. Jadi selain jago ngoding, beliau ini jago nyanyi juga gitu ya. Nanti mungkin ice breakingnya kita bisa minta beliau untuk satu lagu atau beberapa lagu. Lalu kemudian beliau juga ini ya, seniman juga, jadi komikus juga beliau nih, jago-jago gambar juga. Jadi saya surprise juga ya ketemu orang seperti Mas Rengga ini ya. Jadi seimbang antara otak kiri sama otak kanannya itu berfungsi optimal gitu ya, dari sisi eksaknya oke, kemudian dari sisi seninya juga oke. Nanti mungkin Mas Rengga juga bisa memberikan tips-tips ya, selain pemrograman juga mungkin bisa diselipin dengan hal-hal lain yang mungkin Mas Rengga menguasai banyak di bidangnya gitu ya. Oke, langsung saja mungkin untuk mengefisienkan waktu, kami serahkan kepada Mas Rengga untuk menyampaikan materi pada sesi 1 kelas JavaScript. Kepada Mas Rengga kami silakan ya. Baik, terima kasih Pak Livio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual pada pertemuan pertama kelas JavaScript. JavaScript ini merupakan tema terakhir dari rangkaian kelas pengantar web programming yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kelas-kelas sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar programming menggunakan HTML, CSS, SQL, dan kemudian PHP. Ada yang bilang saat kita sudah familiar dengan satu bahasa pemrograman, belajar bahasa pemrograman lain itu seperti refreshing saja gitu. Dan saya setuju dengan pernyataan itu karena pada dasarnya inti atau core dari bahasa-bahasa pemrograman itu bisa dikatakan serupa. Oleh karena itu, saya berharap semoga apa yang telah Bapak Ibu pelajari di kelas-kelas sebelumnya dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami materi JavaScript yang akan saya sampaikan dengan lebih baik dan lebih mudah. Saya share screen-nya dulu ya. Sudah muncul ya? Oke, jadi Bapak Ibu, di pertemuan yang pertama ini ada 3 subtema yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengantar mengenai aplikasi web, bagaimana sebuah aplikasi web itu bekerja. Kemudian yang kedua adalah pengenalan mengenai JavaScript, dan yang terakhir adalah memulai pemrograman dengan JavaScript. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Nah, aplikasi web. Aplikasi web atau halaman web yang sehari-hari Bapak, Ibu, dan kita semua akses, itu terdiri dari 2. Yang pertama ada client, dan yang kedua ada server. Klien itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan apa yang dilihat oleh user. Sementara server adalah proses yang terjadi di belakangnya. Saat user memasukkan sebuah input ke klien, input tersebut akan diterima oleh klien dan kemudian akan dikirimkan ke server. Nah, proses ini disebut sebagai request. Kemudian, input tersebut akan diterima oleh server dan bila perlu, server akan bekerja sama dengan database untuk memproses data tersebut, input tersebut. Jadi, server melakukan query ke database, kemudian hasil query-nya diterima oleh server, dan server mengeluarkan output tersebut untuk dikirimkan kembali ke klien. Nah, proses ini disebut sebagai response. Kemudian output tersebut akan ditampilkan oleh klien kepada user. Ini proses yang kedengarannya kompleks, tapi sebenarnya simple. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan mencontohkan ke sebuah halaman web yang saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sering menemuinya dan bahkan sudah pernah membuat di kelas PHP sebelumnya, yaitu halaman login. Nah, apa yang terjadi pada halaman login? Yang terjadi adalah apa yang dilihat oleh user, ini halaman login ini, username, terus ada text box username-nya, password, ada text box password-nya, kemudian ada tombol login, ini disebut sebagai client atau front end. Kemudian saat user memasukkan username, password, dan klik login, informasi username, password itu akan dikirimkan oleh klien ke server. Server kemudian memproses informasi tersebut. Server akan mencari ke database,
apakah ada akun yang bernama username ini, dan kalaupun ada, apakah passwordnya benar password yang ini. Kemudian hasil pencarian ini akan dikirimkan kembali ke klien, tergantung dari hasilnya. Misalnya ternyata ditemukan username dan passwordnya, maka server akan memerintahkan klien untuk menampilkan halaman beranda misalnya. Dan kalau misalnya nggak ditemukan, server akan memerintahkan klien untuk memunculkan pesan error, username atau password tidak ditemukan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Intinya seperti itu. Jadi halaman web itu intinya adalah komunikasi antara klien dan server, yang kalau dibutuhkan server akan berkomunikasi dengan database. Nah, karena klien dan server ini merupakan dua sisi yang berbeda, maka programmingnya juga menggunakan bahasa yang berbeda. Makanya ada yang disebut sebagai client-side programming dan ada yang disebut sebagai server-side programming. Bahasa pemrograman yang kita gunakan di client-side programming itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. HTML dan CSS dan JavaScript. Sementara bahasa pemrograman yang kita gunakan di server-side programming itu adalah PHP, atau opsi lain selain PHP itu bisa menggunakan Ruby, Python, dan bahasa pemrograman server-side lainnya. Kemudian di database untuk melakukan query itu kita menggunakan SQL. Nah, database management sistemnya bisa menggunakan MySQL atau PostgreSQL dan DBMS lainnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk client-side programming itu menggunakan bahasa HTML dan CSS dan JavaScript. Dan artinya ketiga bahasa pemrograman ini dibutuhkan untuk membuat sebuah web. Nggak cukup hanya dengan HTML aja, nggak cukup dengan CSS aja, dan nggak cukup dengan JavaScript aja. Ketiga-tiganya diperlukan untuk membuat sebuah halaman web, front-end web yang dinamis dan interaktif. Sementara untuk server-side ini, teman-teman bisa memilih salah satu bahasa pemrograman yang bisa menggunakan PHP, Ruby, Python, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini, dalam kelas pengantar programming ini, kita mengajarkan bahasa pemrograman PHP. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan JavaScript. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita masuk memulai pemrograman dengan JavaScript ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah, apa itu JavaScript? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dengan JavaScript? Dan yang ketiga, bagaimana menjalankan kode JavaScript? Yang pertama, apa itu JavaScript? Definisi JavaScript berdasarkan Wikipedia, ini saya kutip ya. JavaScript is a high-level scripting untyped and interpreted programming language. Nah, ini apa maksudnya? Apa maksud dari high-level scripting untyped dan interpreted ini? Ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, high-level. Apa maksud dari high-level language? Jadi kalau misalnya kita punya diagram seperti ini, ada panah ke atas dan panah ke bawah, di mana panah ke atas itu adalah bahasa manusia, sementara panah ke bawah itu adalah bahasa mesin. Semakin sebuah bahasa pemrograman itu mendekati bahasa manusia, maka dia disebut sebagai high-level language. Sebaliknya, semakin dia dekat dengan bahasa mesin, itu disebut sebagai low-level language. Nah, bahasa apa saja yang masuk ke high-level language dan apa saja yang masuk ke low-level language? Ini. Di JavaScript ini masuk sebagai bahasa yang high-level language. Artinya apa? Dia bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia, mirip dengan bahasa manusia. Nah, imbasnya, karena dia dekat dengan bahasa manusia, saat kita ingin belajar bahasa JavaScript itu akan sangat mudah. Karena kita udah familiar dengan keyword-keyword dan kode-kodenya. Jadi JavaScript ini sangat cocok untuk orang-orang yang baru mau mulai belajar programming karena sangat mudah dipahami. Nah, semakin ke bawah ini dia semakin mendekati bahasa mesin. Ruby, Python, PHP ini masih masuk sebagai high level language. Java itu medium level language, mungkin dia bisa disebut seperti itu. Dan yang mendekati bahasa mesin itu adalah assembly language. Itu yang disebut sebagai high level language. Yang kedua, scripting dan interpreted. Jadi, scripting language itu adalah bahasa pemrograman yang bisa dieksekusi tanpa perlu dikompilasi terlebih dahulu, atau tanpa perlu melalui proses compiling. Scripting language menggunakan sebuah program yang disebut sebagai interpreter untuk menginterpretasikan kode yang ditulis agar dapat langsung dijalankan sebagai sebuah aplikasi. Nah, apa maksud dari compiling ini?
Jadi kalau bahasa pemrograman lain selain scripting language, contohnya adalah bahasa pemrograman berbasis desktop seperti Java, kemudian C++ atau C Sharp, itu saat Bapak Ibu selesai menuliskan kode, sebelum kodenya bisa dijalankan oleh pengguna, itu kodenya akan dikompilasi terlebih dahulu, dikompil terlebih dahulu menjadi sebuah executable file atau .exe. Mengapa? Karena kodenya ditulis dengan bahasa yang mirip bahasa manusia. Supaya kodenya bisa dijalankan oleh komputer Bapak Ibu, kodenya itu akan ditranslate ke bahasa mesin terlebih dahulu. Itu proses compiling. Outputnya adalah file.exe. Nah, berbeda dengan scripting language, kita nggak memerlukan compiler kalau kita menggunakan scripting language. Kita hanya membutuhkan interpreter. Interpreter inilah yang akan mentranslate bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia itu menjadi sebuah bahasa yang dekat dengan bahasa mesin dan akhirnya akan dieksekusi oleh komputer atau laptop Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini interpreter untuk JavaScript itu adalah JavaScript engine yang ada di dalam browser. Jadi saat menggunakan JavaScript, kita hanya memerlukan browser saja tanpa perlu memerlukan compiler untuk mengubah codingan JavaScript Bapak Ibu menjadi sebuah file exe. Cukup dengan browser itu sudah bisa dijalankan. Terus yang berikutnya adalah untyped. Apa yang dimaksud dengan untyped? Jadi ada dua tipe bahasa pemrograman, ada yang type, ada yang untyped. Kalau bahasa itu contohnya adalah bahasa seperti Java, C Sharp, C++, itu saat kita membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel, itu kita harus menspesifikkan tipe data dari variabel tersebut. Contohnya adalah string nama sama dengan Rengga misalnya. Integer umur sama dengan 29. Double, ini adalah tipe data desimal. Double X sama dengan 1,5. Tapi kalau di JavaScript, dia untyped. Artinya apa? Saat kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita nggak perlu menspesifikkan tipe data dari variabel tersebut. Kita cukup menuliskan var nama sama dengan Rengga, var umur sama dengan 29, var X sama dengan 1,5. Nantinya, JavaScript akan mentranslate sendiri data ini ke tipe data yang ada di dalam JavaScript. Jadi, var nama ini bakal disimpan oleh JavaScript sebagai string. Var umur ini akan disimpan sebagai number. Var X ini akan disimpan sebagai number. Kita nggak perlu menspesifikkan tipe datanya. Tapi bukan berarti di JavaScript nggak ada tipe data ya. Di JavaScript ada tipe data, cuma kita nggak perlu menspesifikkan tipe data apa yang kita berikan ke variabel. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan dengan JavaScript? Kalau HTML itu fungsinya adalah untuk membuat konten sebuah front-end halaman web. Dia berbicara mengenai konten. CSS itu berbicara mengenai dekorasi atau kosmetik atau bagaimana sebuah halaman web itu ditampilkan. Tampilannya gitu. Sementara JavaScript, dengan JavaScript kita bisa membuat halaman website yang interaktif, responsif, dan dinamis. Seperti apa website yang interaktif, responsif, dan dinamis? Saya akan memberikan contoh. Ini saya sudah membuat sebuah halaman web ya, yang sudah saya lengkapi dengan codingan JavaScript. Ini sudah codingannya sudah saya post juga di Google Classroom-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba dan ingin melihat codingannya, bisa di-download di materi yang sudah saya post. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan dengan JavaScript? Yang pertama, JavaScript bisa mengubah konten HTML. Begitu saya klik tombol ini teks yang di atas ini akan berubah dari yang awalnya klik button di bawah untuk mengubah teks. Begitu saya klik, dia akan berubah menjadi ini teksnya. Jadi dengan JavaScript saya bisa mengubah konten HTML. Terus yang kedua, JavaScript bisa mengubah value dari atribut HTML. Begitu saya klik tombol ini lampunya akan menyala. Kayak begitu saya klik tombol ini lampunya mati. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini sebenarnya ada dua gambar di sini, ada dua image di sini. Satu gambar lampu yang mati, satu lagi gambar lampu yang hidup. Nah, dengan JavaScript saya mengubah atribut value dari atribut src atau source atau sumber gambar dari yang awalnya sumbernya lampu yang mati, begitu saya klik tombol ini saya mengubah source-nya menjadi gambar lampu yang hidup. Sebaliknya saya klik ini, saya mengubah lagi source-nya dari gambar yang awalnya lampunya hidup menjadi
yang lampunya mati. Dan ini bisa kita lakukan dengan JavaScript. Berikutnya, JavaScript bisa mengubah style atau CSS dari elemen HTML. Begitu saya klik tombol ini, diperhatikannya ini background color-nya bakal berubah. Jadi dengan JavaScript saya mengubah style background color dari sebuah elemen HTML. Di sini elemennya adalah body, background color dari body. Saya klik ini kembali ke asal. Kemudian JavaScript bisa menyembunyikan atau munculkan elemen HTML. Kalau saya klik ini, teks yang di bawah ini akan hilang. Jadi begitu saya klik ini, dia akan muncul kembali. Seperti itu. Kemudian berikutnya JavaScript itu bisa memunculkan pop-up window atau alert. Kalau saya klik ini, akan muncul pop-up seperti ini. Pop-up ini ditampilkan menggunakan JavaScript. Kalau menurut Bapak Ibu pop-up ini terlalu biasa saja, dengan JavaScript Bapak Ibu bisa membuat tampilan pop-up yang lebih modern seperti ini. Dan ini dibuat menggunakan JavaScript. Nah, yang saya contohkan ini semuanya ini hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kita lakukan dengan JavaScript. Sebenarnya masih banyak lagi apa yang bisa kita lakukan dengan JavaScript dan nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Contoh lainnya adalah misalnya kalau Bapak Ibu membuka sebuah halaman web, terus ada proses yang memakan waktu yang lama, di tengah-tengah itu biasanya ada muncul icon loading yang muter-muter itu, loading spinner itu. Nah itu, animasi loadingnya itu dibuat dengan JavaScript. Atau Bapak Ibu yang dari BPS pasti udah sering ya mengakses web monitoring, ada grafik-grafik, baik itu yang batang, pie chart, segala macam, itu grafiknya dimunculkan atau dibuat dengan JavaScript. Kemudian JavaScript juga bisa melakukan validasi form. Misalnya saat kita melakukan registrasi akun baru di sebuah halaman web, biasanya itu saat memasukkan password, itu ada validasi password harus minimal sekian karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, dan harus ada simbol. Nah, validasi itu dilakukan dengan JavaScript. Jadi sangat banyak yang bisa kita lakukan dengan JavaScript. Kembali ke slide dulu ya. Nah, saking powerful-nya, saking versatile-nya bahasa JavaScript ini, maka berdasarkan survei yang dilakukan oleh Stack Overflow, nama surveinya adalah 2020 Developer Survey, itu JavaScript ini menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di kondisi tahun 2020. Jadi di posisi pertama, diikuti oleh HTML, CSS, SQL, dan seterusnya, sampai paling bawah ini masih ada ke bawah lagi, seterusnya gitu. Tapi JavaScript ini paling atas posisinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang emang pengen terjun di dunia programming, menurut saya mempelajari JavaScript ini adalah investasi yang sangat-sangat baik karena memang bahasa ini paling banyak digunakan dan sangat-sangat powerful. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana menjalankan kode JavaScript. Tadi sudah saya singgung ya bahwa untuk menjalankan kode JavaScript kita hanya membutuhkan dua aplikasi ini. Yang pertama code editor, ini bisa menggunakan Sublime, bisa menggunakan Visual Studio Code atau code editor yang lain terserah Bapak Ibu. Dan yang kedua kita membutuhkan browser untuk interpreter codingan JavaScript yang kita buat. Cukup dua ini karena dia bahasa pemrograman yang berjalan di klien. Berbeda dengan PHP yang berjalan di server, kita membutuhkan web server. Makanya kita menginstal XAMPP sebagai web servernya. Tapi karena ini bahasa pemrograman klien seperti HTML dan CSS, kita cuma membutuhkan code editor dan yang kedua browser. Berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mulai pemrograman dengan JavaScript. Nah, kode JavaScript itu bisa dituliskan dengan dua cara ya Bapak Ibu, seperti layaknya CSS. Yang pertama di dalam file HTML. Di dalam file HTML itu kode JavaScript dituliskan di dalam tag script yang diletakkan di akhir dari tag body dalam sebuah file HTML. Yang kedua, menggunakan file JavaScript terpisah. Untuk lebih gampang memahaminya, saya akan mencontohkan.
Saya membuat file HTML baru. Misalnya kita namakan index.html. Nah, ada dua cara ya kita menuliskan kode JavaScript. Yang pertama, tadi di dalam tag script dan diletakkan di akhir tag body halaman HTML. Seperti ini. Nah, apapun yang kita tulis dalam tag script ini akan diinterpretasikan oleh browser sebagai kode JavaScript di dalam tag ini. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa tag script ini harus kita letakkan di akhir tag body? Jadi ini kita mengulang kembali ya pelajaran HTML dan CSS yang pernah Bapak Ibu pelajari, bahwa codingan HTML itu oleh browser akan dibaca baris per baris dari yang paling atas turun ke bawah sampai akhir. Nah, karena JavaScript ini fungsinya adalah untuk memanipulasi atau mengubah elemen HTML, maka sebaiknya elemen HTML-nya udah loading dulu di browser semuanya, baru kode JavaScript-nya dijalankan. Kalau misalnya kode script ini kita letakkan di atas, misalnya di sini, nah ini ada kode HTML di sini misalnya, ini akan menimbulkan error nantinya karena elemen HTML-nya belum running, tapi kita udah menjalankan kode JavaScript di mana JavaScript itu mengakses elemen HTML-nya. Jadi best practice-nya adalah kode JavaScript atau tag script ini diletakkan di akhir tag body atau sebelum tag penutup body. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa menuliskan kode JavaScript di file sendiri, file JavaScript sendiri. Gimana caranya? Caranya adalah kita buat file baru. Saya simpan namanya sebagai script.js. Ingat ya, ekstensinya JS untuk file JavaScript. Nah, ini semua yang kita tulis di sini di script JS ini nanti akan dijalankan di file HTML ini. Saya berikan contoh dulu ya. Yang pertama saya akan memberikan contoh bagaimana menulis komen. Komen itu adalah potongan kode yang akan diabaikan oleh browser. Saya menulis komen adalah seperti ini. Untuk yang inline atau komen satu baris. Sementara untuk komen yang multi baris atau multi line itu menggunakan garis miring bintang. Ditutup dengan bintang garis miring seperti ini. Kalau yang inline garis miring 2, kalau yang multi line dibuka dengan garis miring bintang, ditutup dengan bintang garis miring. Nah, ini adalah cara menuliskan komen di dalam JavaScript. Mengapa kita perlu menuliskan komen? Jadi memberikan komen ini artinya adalah memberikan deskripsi yang dapat dibaca oleh manusia. Gunanya adalah untuk memberikan detail dari apa yang dilakukan oleh kode yang kita tulis. Apabila komen ditulis dengan baik, akan memudahkan programmer menemukan bug atau error kalau memang ada error. Dan juga sangat penting ketika programmer atau orang yang bekerja pada kode yang ditulis itu lebih dari satu orang, sehingga mudah dipahami kode yang ini gunanya untuk apa, kode yang ini gunanya untuk apa. Maka penting untuk membuat komen. Nah, itu komen. Berikutnya, sebagaimana bahasa-bahasa pemrograman lain, saat kita baru belajar, hal pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah mencoba mencetak atau memprint sebuah teks di browser. Gitu. Di sini saya menggunakan perintah namanya console.log. Kita ingin menampilkan hello world seperti ini. Saya save, saya open di browser. Nah, ini nggak muncul apa-apa ya. Tapi ketika kita membuka
Chrome Developer Mode. Cara membukanya adalah dengan klik kanan di halamannya, kemudian klik Inspect. Kemudian kita arahkan ke tab Console. Saya gedein dulu. Nah, ini akan muncul nih, Hello World di sini. Jadi, maksud dari codingan JavaScript ini adalah saya memerintahkan untuk log atau menulis teks Hello World di konsol. Konsol itu yang mana? Konsol itu adalah ini, yang di Chrome Developer Mode. Cara aksesnya adalah dengan klik kanan di halaman, Inspect. Lalu masuk ke tab konsol. Di sini, dia akan muncul. Nah, apa guna dari konsol ini? Konsol ini digunakan untuk menampilkan error saat terjadi kesalahan di codingan JavaScript kita. Nanti akan muncul errornya di sini kalau ada kesalahan. Terus fungsi lainnya adalah untuk dari programmer, fungsinya adalah untuk memudahkan programmer dalam mengecek apakah variabel atau fungsi yang mereka buat sudah mengeluarkan hasil yang diinginkan. Nanti detailnya akan kita bahas di belakang. Tapi intinya seperti itu. Console log hello world. Ini fungsinya adalah logging atau menampilkan teks ini di konsol. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan file JavaScript terpisah. Ini akan saya hapuskan. Saya simpan, saya refresh lagi. Hilang ya. Saya akan nulis di sini. Console.log hello world. Saya simpan, kemudian saya refresh halamannya. Nah, ini nggak muncul. Kenapa? Karena kita harus merefer file JavaScript ini di halaman HTML ini. Cara nge-refernya gimana? Cukup dengan menuliskan src, kemudian tulis alamat dari file JavaScript. Di sini script.js. Artinya dia merefer, dia menggunakan script JavaScript yang ada di file script.js. Saya simpan, kemudian saya refresh, sini akan muncul hello world. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, menampilkan sesuatu di konsol. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana caranya kalau saya ingin menampilkan sesuatu nggak di konsol, tapi di halaman HTML-nya, di halaman ini? Nah, ada yang disebut sebagai objek dokumen. Kita tulis dokumen.write hello world. Saya simpan. Itu saya refresh halamannya, akan muncul di sini. Nah, apa maksud dari kode ini? Jadi kalau tadi konsol itu artinya mengarahkan ke objek konsol yang ada di sini. Nah, kalau dokumen ini mengarahkan ke halaman HTML atau dokumen HTML yang dibuka. Di sini maksudnya dari kode ini adalah kita memerintahkan untuk menuliskan hello world di dokumen HTML yang merefer ke file JavaScript ini, di dokumen ini. Maka muncul hello world. Tapi untuk pertemuan hari ini kita mungkin nggak terlalu banyak menyinggung tentang halaman HTML ya, tentang dokumen. Kita akan lebih sering menggunakan konsol. Nih, kita akan lebih sering menggunakan konsol untuk pertemuan kali ini. Ini saya komen dulu. Nah, karakteristik dari JavaScript adalah yang pertama, yang tadi ya, ekstensi filenya .js. Itu untuk JavaScript yang di file yang berbeda, bukan di halaman HTML-nya. Kita menggunakan file JavaScript dengan ekstensi .js. Kemudian, setiap akhir komen, setiap akhir perintah itu diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Untuk komen atau komentar diawali dengan tanda garis miring 2. Ini untuk yang inline comment atau yang komen satu baris, seperti ini. Sementara untuk multi-line comment atau komen yang multi baris,
Ini diawali dengan tanda garis miring bintang dan diakhiri dengan tanda bintang garis miring. Berikutnya kita masuk ke materi variabel dan data type. Nah, variabel dan data type ini merupakan inti dari setiap bahasa pemrograman. Penting untuk menguasai variabel dan data type dengan baik sebelum kita dapat masuk ke materi yang lebih advance. Yang pertama, data type. Ada 5 tipe data di JavaScript. Yang pertama adalah string, yang kedua number, yang ketiga boolean, yang keempat undefined, yang kelima null. Biar lebih gampang, saya akan mencontohkan di text editor. Ada 5 tipe data. Yang pertama ada string, yang kedua ada number, yang ketiga ada boolean, yang keempat ada undefined, yang kelima ada null. Apakah yang dimaksud dengan string? Jadi tipe data string ini intinya adalah sekumpulan karakter yang dituliskan di dalam tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Jadi karakter apapun yang ada di dalam tanda petik 1 atau petik 2 ini disebut sebagai string. Kemudian yang kedua number. Number ini adalah sesuai namanya, ini adalah angka 12, kemudian 21,5, 0,0008, min 15. Nah, ini nih semuanya masuk ke kategori data number atau angka. Tapi begitu saya menuliskan quote di sini, nah ini datanya akan berubah menjadi tipe data string. Yang ketiga adalah tipe data boolean. Boolean ini isinya ada 2. Yang pertama adalah true dan false dengan huruf kecil di depannya ya. Kalau kita tulis true ini bukan isi variabel ini, bukan isi data. True false huruf kecil di depannya. Nah, apa guna boolean ini, true false ini? Biasanya digunakan dalam statement kondisi. Jadi sering kali nanti saat Bapak Ibu melakukan programming menemukan situasi di mana kita harus menggunakan kondisi. Jadi kalau kondisi ini true, jalankan kode yang ini. Kalau kondisi ini false, jalankan kode yang lain gitu. Nah, itu true false-nya itu menggunakan tipe data boolean. Yang keempat adalah tipe data undefined. Undefined ini artinya tipe data yang belum didefinisikan. Dia belum memiliki value. Saat kita memberikan value ke tipe data undefined, artinya dia udah bukan undefined lagi, dia menjadi defined. Jadi data undefined ini adalah data yang belum memiliki nilai. Dan yang terakhir adalah null. Null ini hampir mirip dengan undefined. Hanya saja di null ini kita udah mendefinisikan value-nya. Ya, value-nya itu adalah null. Artinya bisa dikatakan kosong atau tidak ada gitu. Ini 2 hal yang berbeda ya, undefined dan null. Jadi ada 5 tipe data di JavaScript. String, number, boolean, undefined, dan null. Nah, berikutnya variabel. Variabel ini adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama dan digunakan untuk menyimpan nilai atau data secara sementara. Variabel dapat menyimpan tipe data jenis apapun. Jadi baik string, number, boolean, undefined, null, itu semua bisa disimpan dalam sebuah variabel. Kalau Bapak Ibu masih bingung apa itu variabel, anggap aja variabel itu sebagai sebuah kotak kosong gitu. Nah, saat kita memberikan label ke kotak ini, label tersebut itu disebut sebagai variable name atau nama variabel. Nah, kotak ini kemudian akan kita isi dengan sesuatu, yaitu data. Data ini akan dimasukkan dalam variabel. Gunanya apa? Data dimasukkan dalam variabel. Gunanya adalah agar saat suatu waktu kita membutuhkan data tersebut, kita gampang menemukannya karena sudah dimasukkan dalam sebuah kotak yang diberikan label, yaitu variable name. Ada 3 istilah yang harus dipahami terkait variabel, yaitu declaration,
initialization, dan assignment. Declaration adalah kegiatan mendeklarasikan dan memberikan nama untuk sebuah variabel. Contohnya var x, titik koma. Maksudnya adalah kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama x. Yang kedua adalah initialization. Jadi initialization ini adalah memberikan initial value atau nilai awal pada sebuah variabel yang dideklarasikan. Contohnya adalah var x sama dengan 10. Maksud dari codingan ini adalah kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya x dan kita memberikan initial value atau nilai awal dari variabel tersebut yaitu 10. Jadi yang terjadi di sini adalah ada dua aksi di sini. Yang pertama adalah declaration, yang kedua adalah initialization. Dan yang ketiga yaitu assignment. Assignment adalah memberikan nilai pada sebuah variabel. Contohnya x sama dengan 15. Kalau diperhatikan, kalau misalnya di depannya ada var, itu artinya dia mendeklarasikan ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ada var-nya, itu kita mengassign atau memberikan value pada sebuah variabel. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan variabel di JavaScript? Jadi deklarasi variabel itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan keyword var, contohnya var x sama dengan 10. Yang kedua menggunakan let, contohnya let x sama dengan 10. Dan yang ketiga menggunakan keyword const, contohnya const x sama dengan 10. Nah, masing-masing var, let, dan const ini ada waktu kapan harus digunakan masing-masing. Tapi untuk kelas kali ini kita akan fokus menggunakan var saja. Untuk let dan const ini akan dijelaskan di materi yang lebih advance berikutnya. Nah, ada rule saat kita memberikan penamaan variabel. Ada 5. Yang pertama adalah nama variabel harus jelas dan memiliki arti mewakili data yang disimpan. Yang kedua, nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Yang ketiga, nama variabel harus diawali dengan huruf. Yang keempat, nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, simbol underscore, atau tanda dolar. Dan yang kelima, nama variabel itu case sensitive. Agar lebih gampang dipahami, saya akan memberikan contoh. Oke, saya komen dulu ya. Nih. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah variabel dengan nama X. Isinya Rengga. Tadi kan rule di awal yang nomor 1 itu adalah variabel harus jelas dan mewakili datanya ya. Jadi, apakah boleh saya menamakan variabel ini X untuk isi data Rengga? Ya boleh-boleh saja, tapi akan lebih baik kalau kita menamakannya nama, karena ini lebih mewakili isi data yang kita berikan ke variabel tersebut. Nah, mengapa ini penting? Mungkin kalau cuma 2 variabel ini nggak terlalu berasa ya, tapi saat nanti Bapak Ibu melakukan programming, itu Bapak Ibu akan bekerja dengan sangat banyak variabel, gitu. Mungkin bisa belasan atau puluhan, atau bahkan lebih. Nah, saat sudah segitu banyaknya variabel, kita akan kebingungan nanti kalau misalnya variabel kita itu tidak dinamai jelas, misalnya var x gitu. Nanti kita bingung, X ini isinya apa sebenarnya. Tapi kalau kita menamai dengan jelas, var nama, kita tahu bahwa variabel nama ini isinya adalah ya nama. Itu rule yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Misalnya saya punya variabel namanya nama lengkap. Saya akan mencoba menuliskan di konsol nama lengkap. Saya simpan, terus saya refresh. Apakah yang keluar? Error. Di sini diberitahukan bahwa errornya itu ada di script.js di baris ke-16. Di sini berarti.
Ini ya, jadi gunanya konsol itu adalah untuk mengecek apakah codingan kita ada error. Dan kalau ada error, dia akan memberitahu di mana errornya. Nah, ini di script.js baris ke-16. Nah, di sini errornya adalah unexpected identifier. Ini terjadi karena kita memberikan spasi di nama variabel. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau buat variabel dengan kata yang lebih dari satu? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa memberikan simbol underscore di sini. Saat kita refresh ini, saya simpan, saya refresh, ini akan muncul di konsol. Rengga Firmanika. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya camel case rule. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu kata di nama variabelnya, kita bisa menggunakan camel case rule. Mengapa disebut camel case? Karena ini seperti punuk unta. Di depan pendek, di tengah tinggi, di akhir pendek. Jadi kalau dia lebih dari satu kata, huruf awal di kata berikutnya itu dibuat dalam huruf besar. Seperti itu. Jadi lebih mudah dibaca. Itu rule yang kedua. Rule yang ketiga adalah tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya saya punya variabel umur gitu ya. Satu umur. Ini udah kelihatan nih error warna merah. Karena dia nggak boleh tuliskan dengan angka. Kalau saya console log, ini bakal muncul error. Invalid or unexpected token di baris ke-21. Errornya di sini nih. Kenapa jadi error? Karena dia nggak boleh diawali dengan angka. Variabel harus diawali dengan huruf. Nggak boleh dengan angka, nggak boleh dengan simbol. Harus huruf. Saya log di konsol, ini akan muncul 29. Kemudian berikutnya, variabel itu harus mengandung huruf, angka, huruf, angka, underscore, atau dolar. Ya, jadi yang boleh kita berikan di nama variabel itu hanya huruf, angka, underscore, dolar. Kalau kita menuliskan nama variabel, misalnya nama dan gini, ini bakal error. Jadi kalau kita mengganti jadi underscore atau dolar, nah ini bisa. Jadi cuma bisa huruf, angka, simbol underscore, dan simbol dolar. Kemudian yang terakhir, variabel itu case sensitive. Apa artinya? Misalnya saya punya variabel variabel nama Rengga. Kalau saya console log nama dengan n besar, apa yang terjadi? Saya simpan, saya refresh di konsol. Code reference error, nama is not defined. Jadi belum ada variabel namanya nama dengan n besar. Jadi variabel nama dengan n kecil dan variabel nama dengan n besarnya adalah dua variabel yang berbeda karena dia case sensitive. Begitu saya ubah jadi n kecil, saya simpan, saya run di konsol, ini akan muncul Rengga. Nah, itu adalah 5 rule yang wajib kita penuhi dalam penamaan variabel di JavaScript. Berikutnya kita masuk ke materi operator. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada data dalam JavaScript. Ada 5 jenis operator yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama ada operator aritmatik atau arithmetic operator, assignment operator, string operator, comparison operator, dan yang terakhir adalah logical operator. Yang pertama,
arithmetic operator. Ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 ya. Yang pertama, tambah ini adalah untuk penjumlahan, kurang ini untuk pengurangan, kali bintang ini untuk perkalian, bintang 2 ini untuk exponentiation atau pemangkatan, garis miring ini untuk pembagian, persen ini untuk modulus atau sisa hasil bagi, tanda tambah 2 ini untuk increment, dan tanda kurang 2 ini untuk decrement. Biar lebih gampang, biar lebih mudah dipahami, saya akan mencontohkan. Ini saya hapus dulu ya. Yang pertama adalah addition. Kalau saya punya variabel namanya A, itu isinya number 5. Kemudian saya punya variabel B, itu number isinya 10. Kalau saya console.log A plus B, terus saya simpan, maka yang muncul di konsol adalah 15. Jadi operator tambah ini adalah menjumlahkan number. Jadi kalau di sini A5, B10, A plus B ini adalah 5 plus 10, outputnya adalah 15. Itu yang addition. Yang kedua, subtraction. Misalnya console.log A min B. Kalau saya simpan, apakah yang akan muncul? Min 5. Jadi A min B ini maksudnya adalah A dikurangin B. 5 kurang 10. Min 5. Berikutnya untuk multiplication dan division, ya saya yakin Bapak Ibu pasti udah menangkap ya maksudnya apa. Perkalian dan pembagian. Kalau misalnya saya buat ini bakal muncul 50. Kalau A min B, A per B itu akan muncul 0,5. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah exponentiation atau pemangkatan. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, saya hapus dulu. Misalnya saya buat A2, ini maksudnya, maksud dari bintang 2 ini adalah pemangkatan. Jadi nilai yang di kiri dipangkatin dengan sejumlah nilai yang di kanan. Jadi kalau ini maksudnya A pangkat 2. Seperti itu. Outputnya apa? Karena A5 ini, A ini sama dengan 5, artinya nanti outputnya harusnya, sorry ini belum di-save, 25. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kalau ini saya ubah menjadi 3, saya press, jadi 125. Jadi simbol bintang 2 ini adalah exponentiation atau pemangkatan. Berikutnya adalah modulus. Modulus ini adalah sisa hasil bagi. Kalau misalnya saya punya variabel C, itu nilainya 3, terus saya console.log C modulus, B modulus C, maka apakah yang akan muncul? 1. Kenapa 1? Karena saat 10 dibagi 3, itu angka yang bulatnya itu adalah 3. Itu 10 bagi 3 adalah 3, sekian gitu kan. Kita ambil angka bulatnya 3. Nah, sisa hasil baginya itu adalah 1. Karena 3 kali 3, 9, 10 kurang 9, 1. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan secara lebih rinci ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah paham arti dari modulus ini. Berikutnya, ada operator increment. Ini simbolnya plus. Maksud dari operator ini adalah
nilai variabel itu ditambahkan 1. Contohnya, nilai A itu adalah 5. Kalau saya tulis A plus plus di sini, kemudian saya console.log A, apa yang terjadi? Saya apa yang terjadi? Saat saya run, itu nilai A telah berubah menjadi 6, yang awalnya 5. Karena kita telah memberikan operator increment di sini, penambahan sebanyak 1 unit. Nah, kebalikannya, kalau decrement, itu min, artinya kita mengurangi nilai variabel sebanyak 1 unit. Jadi kalau kita simpan dan kita run di konsol, dihapus loh. Nah, nilai A yang semula 5, sekarang telah berubah menjadi 4. Nah, itu adalah 8 operator aritmatika yang ada di JavaScript. Berikutnya adalah assignment operator. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ada 7 assignment operator. Apakah arti dari assignment operator ini? Artinya adalah operator di mana kita memberikan nilai terhadap suatu variabel. Contohnya, operator sama dengan, ini contohnya X sama dengan Y. Ini artinya adalah kita memberikan nilai X itu adalah Y. Contohnya, saya hapus dulu. Misalnya saya punya var X sama dengan 5. Saya punya var Y sama dengan 10. X sama dengan Y. Saat saya konsol log X, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai X ini sekarang telah berubah menjadi 10, karena kita telah mengassign nilai X itu sebanyak nilai Y. Karena nilai Y 10, jadi X itu sekarang telah berubah menjadi 10. Itu operator assignment yang pertama. Yang kedua, plus sama dengan. Contohnya, X plus sama dengan Y. Ini artinya adalah nilai X itu sama dengan nilai X ditambahkan Y. Saya akan contohkan, biar lebih mudah dipahami. Jadi X plus sama dengan Y itu sama dengan X sama dengan X tambah Y. Jadi kalau misalnya saya console.log X sama dengan X plus Y di sini. X plus Y di sini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita run, nilainya berubah menjadi 15. Kenapa? Karena nilai X, saat kita menggunakan operator ini, itu sama dengan X ditambahkan Y. Jadi X sama dengan 5 ditambahkan 10. Maka outputnya adalah 15. Seperti itu. Nah, ini seterusnya sampai ke bawah, saya yakin Bapak Ibu udah paham maksudnya. Jadi bisa dicoba masing-masing di code editornya untuk melihat apa outputnya. Berikutnya adalah string operator. Apa guna string operator? Jadi string operator ini gunanya adalah untuk menggabungkan atau concatenate dua string atau lebih. Operator yang digunakan adalah tanda plus. Saya contohkan. Misalnya saya punya variabel nama depan enggak,
var nama belakang sama dengan Firmandika. Saat saya menuliskan di konsol nama depan plus nama belakang seperti ini, maka yang muncul adalah Rengga Firmandika tanpa spasi. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena kita memberikan string operator, yaitu tambah. Yang dilakukan oleh string operator ini adalah menggabungkan atau concatenate dua atau lebih string. Jadi kalau di sini nama depan plus nama belakang, Rengga plus Firmandika. Jadi munculnya Rengga Firmandika. Gimana kalau saya mau memberikan spasi di sini? Bisa berikan spasi di sini, ya di script JS-nya di sini, atau di sini. Bisa, atau Bapak Ibu bisa menambahkan string spasi kosong. Kalau disimpan, di run di browser, Rengga spasi Firmandika. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ini saya ubah menjadi bukan string, tapi angka misalnya. Misalnya ini nilainya adalah 5. Apa yang terjadi? Kalau kita run, saya save dulu, kita run, munculnya adalah Rengga 5. Jadi kalau kita menggunakan string operator, menjumlahkan string dengan tipe data lain selain string, yang terjadi adalah tipe data lain itu akan dikonversi oleh JavaScript Engine ke dalam string. Jadi 5 ini yang awalnya integer, ini diubah oleh JavaScript Engine ke dalam string, kemudian di-concatenate, digabungkan dengan string yang ada di depannya. Jadi nama depan sama belakang, nama belakangnya ini 5, di-convert dulu ke string, baru digabungkan Rengga 5. Nah, apakah cuma operator plus aja? Gimana kalau kita menggunakan operator minus? Apa yang terjadi? Ini saya save. Nih, NaN, not a number. Jadi, operator aritmatik selain plus itu cuma bisa digunakan oleh tipe data number. Kalau dia digunakan oleh tipe data selain number, maka akan muncul NaN. Ini not a number. Karena kita nggak bisa melakukan operator aritmatik untuk tipe data yang bukan number. Jadi operator string itu cuma tanda plus ini ya. Selain tanda plus ini nggak bisa digunakan untuk operator string. Gunanya adalah untuk gabungkan atau concatenate dua string atau lebih. Berikutnya adalah comparison operator. Apa ini comparison operator? Jadi comparison operator ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Output dari comparison operator ini adalah tipe data boolean atau true atau false. Nah, mengapa kita memerlukan comparison operator? Jadi saat kita sedang melakukan programming, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kita untuk membuat statement kondisi. Jadi kalau misalnya kondisi ini terpenuhi atau nilainya true, maka jalankan kode yang ini. Atau kalau tidak terpenuhi atau nilainya false, maka jalankan kode yang lain. Nah, operator komparasi ini atau comparison operator ini tujuannya untuk mendapatkan nilai statementnya itu. Apakah bernilai true atau false. Sehingga kalau bernilai true, jalankan kode yang ini. Kalau bernilai false, jalankan kode yang lain. Itu kita gunakan comparison operator. Biar lebih. Tadi ada 8 ya. Sama dengan 2, sama dengan 3. Kalau sama dengan 2 ini maksudnya equal to. Jadi kalau A sama dengan B, maksudnya A equal to B in terms of value, nilai. Tapi kalau misalnya sama dengan 3, A sama dengan B, ini maksudnya adalah A itu sama dengan B, nggak cuma dari segi nilainya, tapi juga dari segi tipe datanya. Saya akan contohkan ya, mungkin agak sedikit bingung, tapi akan saya contohkan. Comparison operator.
Saya punya data, punya variabel A itu 5. B itu 5 juga. Saat saya menuliskan di konsol A sama dengan B, maka yang muncul di konsol adalah true. Karena memang benar kan, nilai A itu sama dengan nilai B. Jadi munculnya adalah true. Sekarang kalau misalnya saya ubah B-nya menjadi 6 misalnya, saya simpan dan saya run di konsol, maka munculnya adalah false. Jadi statement A sama dengan B menghasilkan nilai false karena nilai A itu berbeda dengan nilai B in terms of value, berdasarkan value-nya. Sekarang kalau misalnya saya ubah A sama dengan 5, tipe data number, B sama dengan 5. Nilainya 5 juga, cuma ini dia adalah string. Kalau misalnya saya simpan dan saya run di konsol, kira-kira apa yang akan muncul? Apakah ini false atau true? Kita coba ya. Munculnya true. Jadi, operator sama dengan 2 ini, dia hanya membandingkan nilai. Dia nggak membandingkan tipe datanya. Jadi kalau di sini A sama dengan B, maksudnya adalah A equal to B terkait nilainya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membandingkan dua nilai selain value-nya tapi juga ingin membandingkan tipe datanya, kita menggunakan operator yang kedua tadi. Tanda sama dengan 3. A sama dengan B. Kalau yang ini hanya membandingkan value, yang ini membandingkan value dan tipe datanya. Jadi kalau kita run di konsol, ini akan memunculkan nilai false. Karena walaupun A dan B ini value-nya sama-sama 5, tapi karena dia berbeda tipe datanya, yang satu number, yang satu string, maka statement ini bernilai false. Seperti itu. Berikutnya ada not equal, tanda seru sama dengan, dan tanda seru sama dengannya ada 2. Not equal value or not equal type. Hampir mirip ya sama yang equal. Ini akan saya contohkan. Di sini kalau saya buat console.log A tidak sama dengan B, saya simpan, saya run di konsol, ini akan muncul false. Jadi statement A tidak sama dengan B ini false, karena operator tanda seru dan sama dengan ini hanya membandingkan nilai. A sama B ini nilainya sama-sama 5. Jadi harusnya statement A tidak sama dengan B ini false. Benar ya? Nah, kalau saya ubah menjadi A tidak sama dengannya 2 itu B, nilainya true. Mengapa? Karena operator tidak sama tanda seru sama dengan ini, selain membandingkan value, dia membandingkan tipe datanya. Jadi maksud di sini adalah A tidak sama dengan B baik dari segi nilainya ataupun dari segi tipe datanya. Dan ini statementnya bernilai true. Seperti ini. Berikutnya ada operator greater than, less than, sama greater than or equal to, dan less than or equal to. Yang ini lebih dari, yang ini kurang dari, yang ini lebih dari sama dengan, yang ini kurang dari sama dengan. Harusnya Bapak Ibu udah tahu ya, tapi biar lebih yakin saya akan mencontohkan. Di sini A misalnya, B saya ubah jadi 6. Di sini kalau saya buat A lebih dari B, dan saya simpan, kalau saya run di konsol, yang muncul harusnya apa? False ya, karena nilai A ini kan lebih kecil dari B. Jadi kalau saya buat statement A lebih dari B, ini nilainya false. Tapi kalau saya ubah, saya balik, gitu. Saya simpan, saya run lagi, nilainya adalah true. Jadi nilai statement ini bernilai true, karena nilai A itu lebih kecil dari B. 5 lebih kecil dari 6. Nah, kalau ini saya tambahin sama dengan di sini, tetap true ya.
Tapi kalau ini saya ubah menjadi 5, ya tetap true juga gitu. Karena memang nilai A ini kurang dari sama dengan nilai B. Jadi kalau saya ubah menjadi lebih dari, saya run lagi di konsol, ya tetap benar, karena nilai A ini emang lebih dari sama dengan B. Dia true-nya dinilai sama dengannya ini. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ajukan saja. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan ya di kolom chat. Mas Rengga, mohon info contoh penggunaan undefined itu pada kasus seperti apa? Jadi tipe data undefined itu adalah tipe data yang kita eh, belum memberikan value apa-apa di situ gitu. Di dalam tipe data itu gitu. Penggunaannya, contoh khususnya seperti apa ya? Misalnya ini agak terlalu jauh nih jadi bahasannya. Misalnya eh, kita membuat statement kondisi. If data ini undefined atau data ini belum diberikan value apa-apa, jalankan codingan yang ini. Kalau dia udah define atau udah diberikan value, maka jalankan codingan yang ini. Intinya seperti itulah, bisa dipakai di statement kondisi. Tapi untuk lebih jelasnya nanti, kapan kita menggunakan tipe data undefined, itu nanti akan kita jelaskan di kelas berikutnya, Pak. Tapi untuk sementara sekarang ini, pahami dulu bahwa ada tipe data yang namanya undefined. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak, Pak? Baik, terima kasih Mas Rengga. Ini Oh, tadi saya nggak kurang kebayang aja gitu. Maksudnya dalam kaos apa sih gitu, apa kita menggunakan undefined itu masih belum kebayang. Tapi kalau misalkan nanti aja nggak apa-apa Mas, kita lanjut dulu aja ini. ya, karena itu Terima kasih Mas agak, Rengga. ya sama-sama. Karena itu agak ini ya, agak jarang digunakan juga sebenarnya tipe data undefined itu. Jadi Oh jarang ya. cukup kasus-kasus kecil aja gitu kapan kita menggunakan undefined. Biasanya kita pasti sudah memberikan nilai pada suatu variabel gitu kan, entah itu nol kalau Iya. memang nggak ada. Iya. Ya karena saya juga baru tahu nih Mas, ada apa tipenya undefined ini. Ya nanti di kelas berikutnya semoga bisa dijelaskan lebih lanjut ya mengenai tipe data undefined ini. Untuk sementara Baik, ini pahami aja bahwa untuk variabel di JavaScript itu memang ada 5 itu. String, number, boolean, undefined, dan null. Seperti itu. Itu ya Mas baik, ya. terima kasih Mas Rengga. Baik, terima kasih. Nah, saya kembali ke slide lagi ya. Tadi udah ya, comparison operator. Berikutnya adalah yang terakhir, logical operator. Ini digunakan untuk memanipulasi nilai boolean. Ada 3 logical operator. Yang pertama logical AND, yang kedua logical OR, yang ketiga adalah logical NOT. Oke. Untuk lebih mudah memahami, saya akan contohkan. Logical operator. Nah, gunanya logical operator-nya adalah tadi untuk memanipulasi atau mengubah nilai boolean. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Yang pertama itu adalah logical AND. Misalnya saya punya variabel A sama dengan true misalnya. var B sama dengan false. Nah, apa yang terjadi saat saya memprint ini di konsol? Yang terjadi adalah
nilainya false. Jadi logical AND ini, tanda dan 2 ini, dia hanya bernilai true hanya jika nilai statement yang di kiri dan nilai statement yang di kanan dua-duanya bernilai true. Selebihnya dia akan bernilai false. Ini kalau saya ubah menjadi true, nilainya akan berubah menjadi true. Karena tadi logical AND ini hanya bernilai true saat statement yang di kiri dan statement yang di kanan itu dua-duanya bernilai true. Misalnya saya ubah ya. 4 sama dengan 5. Ini 4B sama dengan 10. Ini kalau misalnya pakai var A, B ini mungkin masih agak bingung, tapi saya ubah ke logical statement deh. Misalnya di kiri ini statementnya A kurang dari 6. Misalnya. Sementara di kanan ini statementnya B ini lebih dari 8. Misalnya ya. Ini saya simpan. Saat saya run, di konsol, nilainya adalah true. Mengapa? Karena statement yang di kanan, A kurang dari 6 ini bernilai true. Karena A nilainya adalah 5. Statement yang di kanan, B lebih dari 8 ini bernilai true juga. Karena B itu nilainya 10. Jadi kalau saya run, A kurang dari 6 dan B lebih dari 8, ini karena dua-duanya bernilai true, maka outputnya adalah true. Kalau misalnya ini saya ubah menjadi B kurang dari 8 misalnya, saya run, nilainya false. Karena salah satu dari dua statement ini bernilai false, yaitu yang di kanan. Yang kedua, logical OR. Nah, logical OR ini, kalau yang N tadi hanya bernilai true saat kedua statementnya true, kalau logical OR ini hanya bernilai false saat kedua statementnya false. Jadi kalau misalnya saya console.log false seperti ini, saya run di console, nilainya adalah false. Saya komen. Nilainya adalah false. Mengapa? Karena statement di kiri dan statement di kanan, kedua-duanya bernilai false. Jadi kalau saya ubah salah satu menjadi true, saya run, nilainya true. Karena ada salah satu di antara kedua statement ini yang bernilai true. Kita coba pakai contoh kasus, biar lebih mudah dipahami. Misalnya yang kiri A lebih dari 7 misalnya. Kanan B kurang dari 5. Saat saya simpan dan saya run, apa yang akan terjadi? Nilainya false. Kenapa? Karena statement yang di kiri, A lebih dari 7, ini bernilai false, dan statement yang di kanan, B kurang dari 5, ini juga bernilai false. Sehingga karena dua-duanya bernilai false, dia akan outputnya akan menjadi false. Kalau saya ubah salah satu, misalnya A kurang dari 7, saya simpan, kemudian saya run di konsol, outputnya adalah true. Karena ada salah satu di antara dua statement ini yang bernilai true. Seperti itu. Yang terakhir adalah logical NAT. Logical NAT ini digunakan untuk menegasikan statement, menegasikan sebuah boolean. Jadi kalau misalnya saya buat console.log, saya komen dulu, true, maka outputnya adalah false, karena dia menegasikan mulai dari true ini. Kalau saya balik, ada true false, kemudian saya run di konsol, nilainya adalah true. Gitu. Jadi dia menegasikan nilai boolean. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi A lebih dari B, misalnya, maka kan yang akan muncul true. Mengapa? Karena A lebih dari B ini false. A ini harusnya kurang dari B. Tapi karena kita negasikan di sini, maka outputnya adalah true. Nah, seperti itu. Jadi
tadi ya, comparison sama logical operatornya digunakan saat kita ingin membuat statement kondisi di codingan kita. Jadi misalnya, nanti kita akan belajar kapan digunakannya. Misalnya if, gitu ya, kondisi terpenuhi, maka jalankan kode ini. Gitu. Else kondisi yang nggak terpenuhi, jalankan kode yang lain. Seperti itu. Nanti mengenai if else ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tapi untuk sementara ini pahami dulu bahwa comparison dan logical operator itu kita gunakan untuk statement kondisi pada saat kita ingin membuat kondisi di codingan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ke slide. Baik, kayaknya materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Saya nggak mau terlalu banyak ngasih materi di pertemuan pertama karena saya ingin Bapak Ibu memahami dulu basicnya, baru nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke materi yang lebih advance. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di chat atau bisa langsung interupsi saja. Gimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada merhatiin nggak ya? Masuk. Silakan Masuk Bapak ya. Ibu. Nah, ini ada Mbak Yuyun ya. Gimana Yuyun. kabarnya Mbak Yuyun? Silakan Mbak Yuyun kalau ada mau ditanyakan atau sharing nih. Mbak Yuyun Belum akhirnya sih. masuk juga ya Mbak Yuyun. Iya. Karena Rengga sih makanya masuk. Terima kasih Mbak. Ini Mas Roni ada raise hand. Ada mau ditanyain Mas Roni? Gak ada yang nanya ya, kenapa namanya JavaScript gitu ya, bahasa Jawa gitu. Ada hubungannya nggak nih sama bahasa Jawa nih atau suku Jawa nih? Kayaknya karena materinya masih sangat-sangat basic ya, Pak Livio. Jadi pada paham lah. Apalagi sebelumnya juga materi ini sebenarnya udah pernah disampaikan juga di kelas PHP. Hampir-hampir mirip gitu. Jadi saya yakin pada paham semua. Yang ada ya Pak ya. Ini nggak ada hubungan dengan bahasa Jawa. Gimana nih, nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Kalau nggak Bingung ada, mau nanya apa ini ya? kalau memang nggak ada nggak Mbak Yun? Gimana? Belum sih enggak. Ya, semoga nggak nanya karena memang benar-benar paham ya Mbak. Amin. Amin. Semoga teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Jadi karena emang nggak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan kuis nih Bapak Ibu. Saya akan memberikan kuis buat mengevaluasi apa yang udah disampaikan tadi, kita apakah bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Link kuisnya udah saya post di chat ya. Silakan dibuka. Kita game dulu, game quiz. Silakan dibuka di browser masing-masing ya Bapak Ibu. Ada 10 pertanyaan. Ya. Untuk kuisnya kita kasih waktu berapa menit Bang Phil? 15 menit, kurang nggak? Atau 10 menit? Cukup ya? 15 menit deh. Kita kasih 15 menit 15 ya. menit ya. Ya. Ini kuisnya pakai Google Form ya. Bisa langsung dibuka aja di browser masing-masing. Nanti selesai kuisnya jam 11 kurang 15.
Oke, baik Bapak Ibu, karena udah 15 menit kita akhiri kuisnya ya. Ini ada 27 peserta yang mengerjakan kuis. Banyak yang dapat nilai 100, tapi nggak sedikit juga yang nilainya cukup rendah ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berikut ini yang tidak termasuk bahasa pemrograman sisi klien adalah, ini jawabannya adalah PHP. Nah, PHP ini adalah bahasa pemrograman di sisi server. JavaScript, HTML, dan CSS ini ketiga-tiganya adalah bahasa pemrograman di sisi klien atau front-end. Berikutnya, pernyataan yang benar tentang JavaScript adalah JavaScript sangat mudah dipelajari karena merupakan high-level language. Jawabannya A ya. Yang B ini salah karena kita nggak memerlukan compiler untuk menjalankan kode JavaScript. Kita cukup memerlukan interpreter, di mana interpreter itu adalah browser kita, entah itu Chrome, Mozilla, ataupun browser yang lain. Ini JavaScript tidak memiliki tipe data, ini salah ya. JavaScript memiliki tipe data. Ada string, number, boolean, undefined, dan null. Tapi kita saat mendeklarasikan sebuah variabel, kita nggak perlu menspesifikkan tipe datanya. Nggak perlu kita buat string nama sama dengan range. Nggak perlu, kita cukup membuat var nama sama dengan range. Kalau JavaScript, itu akan secara otomatis diklasifikasikan ke tipe data string. Kita nggak perlu menspesifikkan tipe datanya. Opsi D, tidak diperlukan interpreter untuk menjalankan kode JavaScript. Misalnya ya, JavaScript nggak memerlukan compiler, tapi memerlukan interpreter. Berikutnya, cara yang tepat apabila ingin mendeklarasikan variabel dengan tipe data angka atau number pada JavaScript. Dari bahas sebelumnya ya. Karena dia untyped, artinya kita nggak perlu menspesifikkan tipe datanya. Cukup kita tulis var x sama dengan 10. Nanti oleh JavaScript Engine, ini akan diklasifikasikan ke number otomatis. Jadi kita nggak perlu membuat integer x, number x, double x. Berikutnya, yang dibutuhkan untuk membuat dan menjalankan kode JavaScript adalah karena dia aplikasi atau bahasa pemrograman yang dijalankan di sisi klien, kita hanya membutuhkan code editor untuk membuat kodenya dan browser untuk menjalankan kodenya. Kita nggak perlu web server karena dia aplikasi yang berjalan di sisi klien, bukan di server. Berbeda dengan PHP. Makanya waktu PHP kemarin, teman-teman diminta untuk menginstal XAMPP ya. Itu gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk untuk membuat web server gitu, agar file PHP-nya bisa dijalankan atau codingan PHP-nya bisa dijalankan. Tapi karena JavaScript, HTML, CSS itu adalah bahasa pemrograman client side atau di front end, cukup memerlukan kode editor dan browser. Berikutnya, ekstensi file JavaScript adalah .js ya. .html-nya adalah ekstensi HTML. .javascript dan .javascript ini nggak ada. Yang benar adalah .js. Berikutnya, perintah yang benar apabila kita ingin menuliskan atau logging kata hello world tanpa tanda petik di konsol adalah console.log hello world ya. Harus dalam tanda petik karena ini adalah string. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Yang B ini akan memunculkan error. Yang C ini juga error karena nggak ada fungsi write di konsol. Fungsi write ini adanya di dokumen. Dokumen.write hello world ini akan memunculkan tulisan hello world di halaman HTML. Tapi kalau untuk konsol yang ini, itu kita pakai perintah console.log. Jadi yang benar adalah A. Isi dari tipe data boolean itu ada dua ya, true dan false. Cuma mungkin terjebak sama yang huruf kecil sama huruf besar. Jadi yang benar adalah yang huruf depannya kecil. Kalau hurufnya besar ini bukan termasuk tipe data boolean. Yang benar adalah A. Berikut ini yang termasuk initialization sebuah variabel adalah, jadi kita ada mempelajari ya, inisialisasi itu adalah memberikan initial value atau nilai awal ke sebuah variabel saat variabel tersebut dideklarasikan. Var x ini adalah deklarasi variabel, declaration. X sama dengan 10 ini adalah assignment.
kita meng-assign sebuah value ke sebuah variabel. Var X sama dengan 10. Nah, ini yang benar, assignment. Kita memberikan nilai saat variabel tersebut dideklarasikan. Var X sama dengan 10. Jadi ini adalah contoh initialization. Yang ini, var X sama dengan 10 ini salah ya. Cukup menggunakan satu tanda sama dengan untuk assignment. Berikutnya yang tidak termasuk operator dalam JavaScript adalah tadi ada arithmetic, kemudian comparison, terus assignment, logical, sama string operator. Ada 5 itu ya. Jadi yang nggak termasuk adalah declaration operator. Berikutnya, X sama dengan 5 bintang-bintang 2. Ini exponentiation ya, atau pemangkatan. Potongan kode tersebut akan menghasilkan nilai X sebesar 25. Ini tadi saya di awal-awal belum memberikan kunci jawabannya, jadi mungkin ada yang salah ya saat menjawab 25. Tapi yang benar adalah jawabannya 25. Jadi 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Jadi yang di awal-awal dapat nilai 90 tadi itu sebenarnya 100. Karena saya lupa memberikan kunci jawaban di soal terakhir ini. Oke, seperti itu jawabannya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kenapa jawabannya seperti itu mungkin? Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Kalau memang nggak ada pertanyaan, materi untuk sesi pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Memang baru basic saja, saya belum menjelaskan ke materi yang advance. Ini Bapak Ibu bertanya-tanya, kok saya belum bisa bikin seperti yang Mas Rengga contohin sih, yang JavaScript bisa munculin, hilangin HTML, bisa mengubah value atribut segala macam. Itu emang belum, saya baru mengajarkan basicnya saja. Nanti yang itu tuh akan kita bahas di kelas-kelas berikutnya, karena saya takut kalau misalnya memberikan materi yang terlalu banyak di awal, justru akan menghambat proses pembelajaran Bapak Ibu, karena terlalu banyak informasi yang diterima. Jadi, kalau emang ingin tahu, tunggu saja di materi-materi yang akan saya sampaikan berikutnya. Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Livio. Baik, Mas Rengga, terima kasih atas penyampaian materinya. Sangat gamblang sekali ya disampaikan oleh Mas Rengga tadi terkait pengantar JavaScript, kemudian variabel dan tipe data, dan terakhir tadi operator ya, operator yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi variabel. Nah, terus kemudian tadi sudah dilengkapi dengan kuis-kuis. Semoga dengan kuis tadi bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk menilai sampai sejauh mana penyampaian materi yang telah disampaikan bisa diserap oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, bila berarti Bapak Ibu sekalian masih ada hal yang kurang, masih yang belum jelas gitu kan, itu masih bisa berkomunikasi melalui WhatsApp grup yang sudah ada ataupun melalui Classroom ya. Jadi silakan ditanyakan. Lalu kemudian nanti insya Allah kita akan memulai sesi 2 di hari yang sama, di minggu depan, hari Selasa. Jadi kalau misalnya sekarang belum sempat melakukan coba-coba gitu kan, silakan dilakukan uji coba. Kemudian nanti kami juga ada rekamannya lewat YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan praktek. Nah, ketika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti pada saat sesi berikutnya juga bisa gitu ya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian dari kami. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Semoga kita semua terus diberikan istiqomahan dan kesehatan. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami izinkan untuk meninggalkan ruangan ya. Terima kasih ya, Rengga. Terima kasih Mas Rengga. Sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih.